sini kami dari kelompok pelangi. Dan di video ini kami akan membahas mengenai atmosfer dan juga kami akan membahas fenomena pelangi. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ria Audiasyah Butar dari kelas 10-1. Saya akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan atmosfer dan fenomena alam berupa pelangi. Jadi, lapisan pertama ada troposfer. Lapisan terendah dan paling dekat dengan permukaan bumi, tempat terjadinya fenomena cuaca seperti hujan, angin, dan badai. Yang kedua, ada stratosfer. Lapisan ini berada di atas troposfer, mengandung lapisan ozon yang menyerap sinar ultraviolet dari matahari. Yang ketiga ada mesosfer. Lapisan ini berada di atas stratosfer, tempat terbakarnya meteoroid sebelum mencapai permukaan bumi. Kemudian yang keempat ada termosfer. Lapisan ini di atas mesosfer, tempat terjadinya ionisasi partikel dan perambatan gelombang radio. Yang kelima ada eksosfer. Lapisan ini adalah lapisan paling terluar dan paling tipis, batas antara atmosfer dengan ruang angkasa. Tapi kalian tahu nggak sih gimana terjadi proses fenomena pelangi? Yang pertama itu dari proses pembiasan. Cahaya matahari memasuki tetesan air hujan dan dibelokkan karena perbedaan indeks bias antara udara dan air. Perbedaan indeks bias ini menyebabkan cahaya terurai menjadi berbagai warna. Terus yang kedua dari proses pemantulan. Cahaya yang sudah dibiaskan kemudian dipantulkan oleh bagian belakang tetesan air. Pemantulan ini mengarahkan cahaya kembali ke arah pengamat. Yang ketiga, proses dispersi. Cahaya putih dari matahari terurai menjadi berbagai warna, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Saat melewati tetesan air, warna-warna ini kemudian membentuk busur pelangi di langit. Cahaya yang sudah Cahaya yang sudah didisperasi dan dipantulkan oleh tetesan air kemudian masuk ke mata pengamat, sehingga kita dapat melihat pelangi. Di lapisan mana sih fenomena pelangi terjadi? Fenomena pelangi terjadi di lapisan troposfer, lapisan atmosfer paling terendah. Nah, lapisan ini adalah tempat terjadi berbagai gejala cuaca, termasuk pelangi, halilintar, dan pembentukan awan. Terus, ada nggak sih dompak? Apa ya dampak dan manfaatnya pelangi? Fenomena pelangi memiliki dampak dan manfaat positif dalam kehidupan kita. Dampaknya meliputi memberikan keceriaan dan harapan setelah badai, sedangkan manfaatnya meliputi inspirasi, pemahaman tentang keberagaman, dan simbolisasi makna yang mendalam. Halo guys, ini aku Yunisa ingin menjelaskan beberapa masalah yang dapat mengganggu lapisan atmosfer. Nah, jadi ada banyak masalah yang dapat mengganggu lapisan atmosfer bumi lolos. Nah, yang pertama itu adalah polusi udara. Jadi, polusi udara ini disebabkan dari kendaraan bermotor dan kendaraan beroda 4. Nah, jika kendaraan tersebut jika knalpot dari kendaraan tersebut sudah mengeluarkan asap, nah itu bisa merusak lapisan ozon. Nah, jika lapisan ozon itu sudah rusak, kita akan mengalami beberapa penyakit serius loh guys. Nah, jadi yang pertama itu kita bisa mengalami penyakit mata katarak, dan yang kedua kita bisa mengalami penyakit kulit dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada pabrik. Kenapa sih pabrik bisa merusak lapisan atmosfer? Pabrik bisa merusak lapisan atmosfer bumi karena banyak pabrik menghasilkan asap dan gas buang yang mengandung zat-zat berbahaya. Jika pabrik tersebut tidak menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan filter asap yang baik, nah maka asap-asap tersebut akan terus dilepaskan ke bumi dan akan merusak lapisan ozon. Salah satu contoh zat yang sangat berbahaya yaitu karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini adalah salah satu penyebab
efek rumah kaca yang mengakibatkan suhu bumi naik atau bisa disebut pemanasan global. Nah, kan kalian udah tahu kan apa dampak yang dapat terjadi kalau kalian terus merusak bumi. Nah, jadi kalian mau terus merusak bumi kita yang bagus ini? Kan enggak. Jadi, mari kita sama-sama menjaga bumi supaya kita bisa hidup dan kita menikmati keindahan bumi yang ada. 이렇게 될 거라면 더 참아뒀을 텐데 언제쯤일까 다시 그대 Wow, ternyata Tuhan nyiptain alam semesta ini seindah dan sebagus itu ya. Iya bener banget, berarti Tuhan menciptakan alam semesta udah sedetail itu loh. Dan dia tuh paham kalau misalkan manusia pasti bakal butuh itu. Keren banget Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan udah ngasih kasih karunia untuk kita. Dan terima kasih untuk lapisan atmosfernya yang bisa melindungi bumi, dan juga bumi kan ada manusia tuh. Jadi Tuhan menciptakan pelindung untuk manusia. Makasih Tuhan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.